Well, good evening, everyone. Welcome back to TEFL class. And today we're gonna be talking about teaching techniques. Technique is an implementation that which actually takes place in a classroom. It is a particular trick, procedure to accomplish an immediate objective. It must be consistent with the method and harmony with approach as well. Nah, teknik ini planningnya memang bisa kita rencanakan dari rumah, tapi untuk implementation-nya itu kita lakukan di kelas dan hampir kebanyakan teknik yang kita planning itu biasanya berubah ketika kita masuk kelas menyesuaikan dengan students level and environments when the teaching process takes place. Nah, misalnya kita sudah menyiapkan teknik apa yang akan kita berikan nanti pada saat mengajar. Ketika kita masuk kelas, baru kita mulai dengan memberi pertanyaan. Misalnya kita pakai teknik questioning di awal. Ketika kita beri pertanyaan dan dari respon siswa bisa kita lacak bahwa 50% mereka adalah siswa yang belajar dengan cepat atau yang kompetensinya lebih bagus atau istilahnya yang pintar. Sisanya adalah siswa yang kurang pintar. Nah, di sini kita harus memikirkan kembali teknik yang sudah kita planning di rumah mungkin tidak sesuai dengan keadaan siswa, jadi kita lakukan teknik yang berbeda sesuai dengan kebutuhan siswa tersebut. Kalau misalnya kita pakai patokan siswa yang cepat, maka siswa yang kurang pintar itu mereka akan lantas ketinggalan. Tapi kalau kita fokus pada siswa yang kurang pintar, siswa yang pintar atau menangkap dengan cepat itu akan jadi bosan. Nah, di sanalah implementasi teknik bisa dibilang banyak eh, berubah ketika sudah masuk ke dalam kelas. Jadi sesuai dengan kalimat di sini, it is a particular trick. Jadi perlu trik khusus dalam menjalankan teknik in the classroom. Jadi bisa dipastikan apa yang kita planning di rumah tidak 100% we can apply in classroom. Some of them we can use, but the rest must be having an adjustment based on the student's condition. Dan juga harus konsisten dengan metode dan sejalan juga dengan approach yang diaplikasikan. Nah, a technique is a detailed list of rules or a guideline for any teaching activity, but in this case we're focusing on teaching activity. It is based on the description of steps or a set of do's and don'ts and can often be linked to a method or a strategy. Jadi dalam satu teknik itu biasanya ada do's and don'ts-nya atau apa yang harusnya kita lakukan sesuai dengan keadaan siswa dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Pay attention on that. And a technique is a procedure or skills for completing a specific task. This would be used for predictable events. Nah, oke. Berikut akan saya berikan dua contoh teknik ketika kita akan memulai pembelajaran atau ketika akan mengarahkan siswa ke topik apa yang akan kita ajarkan nanti atau bagaimana cara kita menyampaikan materi ke siswa. Teknik yang pertama bisa atau sering dipakai, especially for me, adalah mind mapping. Pernah dengar mind mapping sebelumnya? Now, in this technique, you apply guidelines for devising content in a holistic way. This is a technique that can be used in an individual working situation or in a group work, or by the teacher as means of demonstrating something. Jadi mind mapping ini sangat fleksibel, bisa dipakai untuk individual or group work. Jadi cara kerjanya adalah kita buat lingkaran, kotak, segitiga atau bentuk apapun dulu di tengah. Kemudian kita tulis main idenya, baru kita tarik garis dari bentuk dari lingkaran atau bentuk apapun yang kita gambar di tengah tadi. Contohnya, ketika kita akan mengajar describing someone, itu misalnya. Jadi mengajar kompetensi yang akan kita ajarkan adalah menulis.
dengan topik describing someone, membuat descriptive text misalnya. Nah, kita buat lingkaran besar di tengah, lalu kita tulis nama orang yang akan kita deskripsikan. Misalnya, di lingkaran besar itu kita tulis Rima. Lalu itu artinya kita akan mendeskripsikan si Rima. Nah, setelah lingkaran besar itu berisi nama seseorang, baru kita tarik garis thread, kita buat lingkaran lagi, kita tulis di sana appearance. Nah, jadi paragraf pertama dari tulisan kita itu adalah akan membahas appearance dari si Rima. Kemudian tarik garis lagi, di sana ada karakteristik. Nah, itu kita tempatkan di paragraf kedua, artinya kita fokus untuk membahas atau mendeskripsikan karakteristiknya si Rima. Kemudian tarik garis lagi, hobi gitu misalnya, tarik garis lagi, skill and knowledge, dan seterusnya. Jadi, masing-masing garis yang kita tarik itu merepresentasikan poin dari Rima yang akan kita deskripsikan. Jadi mind mapping itu membuat deskripsi kita akan lebih teratur nantinya. Mind mapping ya. Yang kedua adalah brainstorming. Have you ever heard about brainstorming before? Okay, brainstorming commonly used to engage students in guessing what kind of topic that they will learn, they are about to learn. Jadi bisa dipakai untuk mengarahkan siswa atau memancing siswa untuk mengetahui prior knowledge siswa sejauh mana yang mereka ketahui tentang topik yang akan kita ajarkan. Brainstorming is a group-centered interaction method. The brainstorming technique describes a way of collecting ideas or information in a creative and uninhibited way. Jadi brainstorming itu can be in a form of story, questioning, and so on and so forth. Jadi bentuknya bisa kita bercerita di awal, atau mungkin kita bertanya kepada beberapa orang, kita tunjuk-tunjuk saja lalu kita kasih pertanyaan sederhana. Itu semua fungsinya untuk mengarahkan siswa ke topik utama yang akan kita ajarkan. Sebagai contoh, ketika kita akan mengajar sama ya descriptive text, menulis juga seperti contoh di mind mapping tadi, cuma teknik berbeda, kita pakai brainstorming. Ketika kita masuk kelas brainstorming, kita lihat dulu siswanya. Ketika untuk level yang lebih rendah, misalnya SMP atau SD, ketika kita mengajar SD untuk describing someone, jadi kita bisa pakai brainstormingnya itu adalah karakter yang dekat dengan mereka. Misalnya kita pakai saat brainstorming itu adalah Upin Ipin ya. Jadi masuk kelas, do you like Upin Ipin? Dimulai dengan itu. Some students may answer yes, some students may answer no. Lalu kalian lanjutkan dengan, have you ever watched Upin Ipin movie? And then you take one character in Upin Ipin movie, for example Upin, test, and then you ask question to the students again, do you know how does Upin looks like? Jadi beberapa siswa akan mengangkat tangan lalu mendeskripsikan bagaimana Upin itu. Mungkin mereka ada yang bilang botak, kecil, kurus, ramah, suka bercanda, dan seterusnya. Itu kan sudah bagian dari mendeskripsikan seseorang. Jadi secara tidak langsung kita lakukan di awal. Itu brainstorming, mengarahkan mereka menuju ke topik inti tanpa mereka sadari sebelumnya. Nah, ketika misalnya masuk ke kelas dengan level yang berbeda, kalian masuk ke kelas SMA, describing someone juga, seperti yang saya bilang di awal, teknik is also a trick ya. Begitu kita masuk, siswa SMA, kita tentunya tidak akan memakai contoh Upin Ipin, karena level siswa berbeda. Jadi bisa diambil misalnya contoh Little Moms, film yang lagi in yaitu jadi remaja, pasti sangat dekat dengan kisah-kisah percintaan seperti itu, mereka pasti kurang lebih paham.
apa itu film Little Mom. Jadi bisa ditanya, have you ever watched Little Mom's movie? As usual, some of the students will answer yes and the rest will answer no. Lalu tanya lagi, for you who know Little Mom's movie, can you mention the characters in this movie? Maka akan ada yang menyebut Kinan, Naura, and so on and so forth. Nah, tentunya kalian harus melengkapi diri dengan slide juga berisi gambar karakter tersebut untuk jaga-jaga kalau ada beberapa siswa yang tidak familiar dengan film tersebut. Nah, setelah tampilkan di layar, kalian lanjutkan dengan okay, these are main character in Little Mom's movie. Now pay attention on this. Tunjuk satu gambar, misalnya Kinan. His name is Kinan. Can you describe how does Kinan looks like? Itu misalnya. Jadi some of students will answer handsome, tall, thin, good person, and so on and so forth. Jadi setelah melakukan itu, kalian list dah jawaban-jawaban siswa, maka akan ada beberapa deskripsi untuk describing someone yang bisa dijawab oleh siswa. Jadi anggap saja itu adalah level siswa atau apa-apa yang mereka ketahui, sejauh mana pemahaman mereka, vocabulary mereka, dan sebagainya tentang topik yang akan kita ajarkan. Nah, setelah itu baru masuk ke intinya. Dan di intinya bisa dipakai mind mapping lagi untuk melanjutkan activity-nya. Bisa dalam bentuk individu ataupun group work. Nah, I mostly use these two techniques in teaching because this is fun and students won't get bored in the very beginning. Oke, nah ini contoh sekaligus ini juga akan menjadi your kind of assignment, kind of a project that you will do for midterm test atau UTS ya. Kira-kira contoh soalnya seperti ini nanti. Di sini sudah saya tentukan students levelnya adalah first grade of senior high school. Jadi siswa kelas 1 SMA. Kompetensi yang kalian ajarkan adalah reading, atau secara spesifik di sini saya tulis narrative text. Nanti, oke lanjut dulu. Untuk approach-nya adalah student centered atau interactive approach, bisa pakai yang manapun. Strategi yang dipakai untuk mengajar reading untuk siswa kelas 1 SMA di sini adalah graphic organizers, kemudian metodenya adalah inductive method. Lalu teknik yang bisa dipakai adalah brainstorming, questioning, correcting mistakes, grouping, numbering, assessing, and so on and so forth. Nah, nanti di soal yang saya akan isi cuma 2. Student levelnya misalnya SMP kelas 2. Lalu kompetensi yang harus diajarkan misalnya listening. Nah, ini tugas individu. Kalian dapat itu misalnya, lalu untuk bagian approach sampai teknik ini akan saya kosongkan. Kalian yang mengisi. Untuk mengajar siswa kelas 1 SMP kompetensi listening, saya harus pakai approach apa, strategi apa, metode apa, dan teknik apa. Dan di bawahnya kalian jelaskan kenapa memakai approach, strategi, method, dan teknik tersebut dalam mengajar listening kepada siswa kelas 1 SMP. Nah, itu contoh soalnya nanti. Ini cuma saya kasih contoh agar kalian ada gambaran ya. Approach-nya di sini saya tulis 2, nanti kalian bisa tulis 1, 2 atau lebih. Karena di bawah kalian harus tambahkan penjelasan kenapa memakai approach tersebut. Nah, di reading itu strategi yang saya pakai adalah graphic organizer. Pernah dengar graphic organizer sebelumnya? Strategi dari graphic organizer adalah seperti ini. Ini graphic organizer itu jenisnya banyak dan juga berbeda-beda sesuai dengan teks yang akan kita pelajari. Kenapa saya pakai graphic organizer jenis ini untuk naratif teks? Karena model atau bentukan
eh, graphic organizer jenis ini itu ada urutannya. Jadi untuk mengajarkan narrative text, procedure text, recount text, kalian bisa pakai graphic organizer jenis ini karena dia berurutan. Masing-masing teks itu memiliki generic structure yang berbeda. Bentuk graphic organizer itu ada banyak sesuai dengan generic structure dari masing-masing teks tersebut. Dan untuk naratif ini salah satu yang cocok. Ada banyak yang cocok, tapi saya ambil satu saja. Dan di sebelah kanan juga lagi satu, cocok untuk naratif teks. Jadi di kotak pertama di sini, describe what the character wants and what problem is getting in the way. Ketika kalian membaca teksnya, lalu kalian akan fokus pada what character wants and what the problems getting. Jadi di sini kalian tulis karakternya siapa saja, lalu apa yang mereka inginkan, lalu bagaimana mereka akan memulai masalah tersebut, dan seterusnya. Sehingga setelah semua kolom ini terisi sesuai dengan judul-judul di atasnya, maka kalian akan lebih mudah memahami isi cerita tersebut. Tinggal dibaca dari satu, oh karakternya ini ternyata masalahnya seperti ini, lalu semakin buruk karena hal ini. Nah, di naratif teks itu ada awal, kemudian bagian yang paling menarik adalah klimaks. Setelah klimaks, kita turun lagi. Nah, makanya bentuknya seperti ini. Jadi kalian tahu, oh ternyata klimaks dari teks yang saya baca ini seperti ini. Kemudian bagaimana masalah itu diatasi adalah begini caranya. Lalu terakhir kesimpulan dari ceritanya apa. Nah, kita jadi lebih mudah memahami teks kalau di guide seperti ini. Begitu juga yang graphic organizer yang di kanan. Somebody itu bisa kalian tulis karakter dari teks yang kalian baca siapa aja, lalu dan seterusnya, masalahnya apa, klimaksnya bagaimana, dan terakhir bagaimana masalah itu diselesaikan, kesimpulan, dan moral value apa yang bisa saya ambil dari cerita tersebut. Itu contoh dari graphic organizer untuk naratif teks ya. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh kedua. Students levelnya adalah siswa kelas 1 SMA. Kompetensinya adalah grammar atau simple past tense. Nah, dalam mengajarkan ini kita bisa memakai approach yaitu constructivist. Constructivist itu di sini students do more work. Jadi teacher facilitate them, guide them, so let the students construct what simple past tense is in their mind, while also being guided by the teacher itself. Strategi yang bisa dipakai untuk mengajar simple past tense, saya ambil di sini numbered head together. Walaupun banyak strategi lain, tapi saya pakai contoh ini. Kemudian metodenya bisa pakai deductive method. Saya tidak jelaskan lagi bagian ininya karena sudah dipelajari di previous meetings. Kemudian tekniknya bisa dipakai adalah brainstorming, questioning, koreksi. Jangan dipakai semuanya. Pakai beberapa saja karena kalian harus menyertai di bawahnya nanti kenapa memakai teknik ini. Contoh, ketika mengajar simple past tense, kalian mulai dengan brainstorming di awal. Misalnya kalian bercerita dulu, yesterday I went to the zoo, atau last weekend on Saturday I went to the zoo. Nah, kalian bercerita, tapi kalian sekaligus mengaplikasikan simple past tense dalam cerita tersebut. Seolah-olah kalian menceritakan pengalaman, padahal itu sudah simple past tense yang dipakai. Last week I went to the zoo. Lalu kalian bertanya ke siswa, where did you go last week? Langsung siswa akan menjawab, I go to my girlfriend house, atau I go to the beach. Nah, sebenarnya mereka kan jawabannya salah karena mereka pakai go. Padahal itu simple past tense untuk sesuatu yang sudah berlalu. Kalian tanya, where did you go last week? Mereka jawab, I go to the beach. Nah, correcting mistake
atau memperbaiki kesalahan itu juga ada tekniknya. Jangan ketika siswa membuat kesalahan atau mereka berani menjawab dan jawabannya salah, kalian jangan langsung tunjuk, oh salah jawabanmu. Jadi nggak boleh seperti itu, because it can break their confidence. Jadi kalian harus sesuaikan teknik atau trik apa yang harus saya pakai untuk memperbaiki kesalahan siswa. Saya kasih tahu contohnya, salah satunya ketika ditanya where did you go last week, mereka jawab I go to the beach. Jangan langsung bilang salah, tapi perbaiki jawabannya dengan menulisnya langsung atau mengucapkan kembali jawabannya dengan format yang benar. Begitu dia jawab I go to the beach last week, langsung kalian balas lagi, oh you went to the beach last week, very good. Jadi kalian bilang jawabannya very good, tapi juga disertai dengan perbaikan jawabannya tersebut. Lalu siswa lain kalian tanya, ya kamu, atau tunjuk mereka secara random, where did you go last week? Tanya dia, lalu dia jawab, I went to my uncle house. Oke, very good, karena jawabannya sudah benar. Kemudian tunjuk lagi yang lain, where did you go last week? Lalu dia jawab, I go to the market with my mom. Salah jawabannya, lalu kalian perbaiki dengan mengulang kembali kalimat tersebut. Oh, good, you went to market with your mom. Jadi kalian memperbaiki jawabannya, mereka akan sadar, oh ternyata begini jawaban yang benar, saya nggak boleh pakai go, harus pakai ini, dan seterusnya. Itu ada brainstorming, ada questioning, ada correcting mistakes. Grouping dan numberingnya itu selanjutnya menyesuaikan dengan strateginya. Ada number head together soalnya, so you have to group the students and give each of them number. Oke. Nah, number head together itu pengaplikasiannya seperti ini. Pertama siswa ngapain, kedua siswa ngapain, dan seterusnya. Oke. Begitu juga strategi lain, ada sinteksnya. First, what you have to do, the second one, the third one, fourth, fifth, and so on and so forth, tergantung berapa jumlah dari strategi yang kalian pakai. Biasanya aplikasinya atau metodenya itu bervariasi. Ada yang 5, ada yang 3, bahkan ada yang sampai lebih dari 10. Kalau untuk number head together sendiri ada 5 steps. Nah, ini juga bisa kalian pakai untuk teach the student simple past tense in a fun way. Jadi nggak masuk kelas lalu tulis rumusnya subject plus verb, nggak. Jadi brainstorming dulu, kemudian pakai strategi khusus. So learning grammar or learning anything will be fun, meaningful, and effective. Okay. And the fifth steps of number head together strategy is the student answer for his or her team. The other students can give additional information or some suggestion related to the student's answer. Nah, di sini ada giving additional information related to the other student's answer, whether in a group or in other groups, but mostly in other group. And then the teacher continues to the next question, and so on and so forth. We do the same activity again and again until all of the problems solved. All of the students understand the concept of uh, the material that we give. Okay, and you can point out there are some modified rules in calling students. This is an expert named Kagan. He states the rules in calling students can be used dice, small paper, or teacher herself or himself. Jadi dalam penomoran nanti, number head together. Ada nomornya dari masing-masing siswa dalam kelompok nanti. Dalam memberikan nomor kepada siswa, boleh guru yang memberikan, atau diundi dengan kertas, atau bisa dengan dadu, atau juga bisa dengan random picker. Jadi kita buka Google, ketik random picker, nanti seperti undian berbentuk bulat, ada jarumnya, jarumnya menunjuk siapa, dia dapat nomor berapa. Jadi bisa disiasati kita memakai teknik agar lebih menyenangkan pembelajaran, karena grammar is one of the topic that is quite hard to teach well. That's why we need to make the teaching of the grammar
fun, but also meaningful. Oke. Nah, bentuk dari midterm testnya atau UTS-nya akan seperti ini nanti. Student level dan kompetensinya saya yang menentukan. Lalu yang menjadi tugas kalian adalah menentukan approach, strategi, metode, dan teknik apa yang harus kalian pakai sesuai dengan student level dan kompetensi yang saya berikan nanti secara acak pada masing-masing siswa. Jadi saya sudah desain 4 kompetensi dari reading, listening, speaking, and writing. Yang berbeda adalah students levelnya juga. Nah, misalnya sebagai contoh nanti di soal ada students levelnya adalah siswa kelas 3 SMA, kompetensinya adalah speaking. Nah, silahkan disusun sendiri untuk siswa kelas 3 SMA, teknik seperti apa yang harus saya pakai, approach apa yang harus saya pakai, strategi apa yang harus saya pakai, agar pembelajaran speaking sesuai dengan kompetensi yang saya siapkan nanti bisa maksimal. Lalu metodenya bagaimana? Di bawah dikasih penjelasan kenapa memakai approach, strategi, metode, dan teknik tersebut. Disertai juga pemaparan dari strateginya. Misalnya contoh graphic organizer, langkah-langkahnya seperti apa. Number head together, langkah-langkahnya seperti apa. The silent way, langkah-langkahnya seperti apa. Atau misalnya strategi yang kalian pakai adalah SQ3R. Nah, SQ3R itu langkah-langkahnya seperti apa. Misalnya strategi yang dipakai adalah The Mistake Buster, langkah-langkahnya seperti apa. Jadi langkah-langkah dari strategi yang dipakai itu dipaparkan. Seperti bagaimana saya memaparkan number head together-nya tadi. Pertama ngapain, kedua, ketiga, seterusnya sampai nomor 8. Okay, I think that's all for teaching technique. Hope you find it meaningful. And I think that's all for today. Thanks a lot for your kind attention. See you again next time and have a nice day. Good luck with your midterm test. See ya.